Hai Simplers, apa kabar semuanya? Kembali lagi saya di sini dengan Simple Music Podcast channel. Hari ini kita akan berbicara dengan komposer, bisa dibilang songwriter, bisa dibilang produser ya. Hari ini kita kedatangan musisi yang cukup lumayan dikenal orang, Bang Michael. Datang ke sini juga cukup susah payah ya, maksudnya jauh juga, atau mungkin nih sekarang tinggal di mana nih? Sekarang di Pondok Cabe, sedang sih ya. Oh sedang ya, jauh ya, oke gitu. Mantap Bang. Hari ini mungkin pertanyaan pertama yang saya akan sampaikan, mungkin bisa ceritakan kenapa bisa mengenal musik? Mengenal musik pertama kali gue aja kali ya. Santai kali ya. Gue kenal musik tuh sebenarnya dari kecil ya, dari kelas 1 SD, karena nyokap tuh dia guru kesenian, gambar, lukis. Terus ya dia yang influence main gitar, ada gitar, dia guru piano juga, lukis. Tapi lagi itu gue juga sebenarnya sempet hobinya gambar. Akhirnya ya kelas 3 SD udah mulai belajar main gitar tuh. Belajar main gitar, ya gitulah, main biasa lah, umur-umuran segitu kan. SMP juga masih gitu. Nah serius-seriusnya udah mulai tamat SMA itu udah mulai serius. Sempet belajar juga ya di sekolah musik, walaupun gak lama. Terus ya disitulah udah mulai ngeband, bawa lagu orang, gak lama. Terus ya coba bikin lagu. Terus tahun 99 saya bikin band reggae, namanya Matahari Reggae. Iya. Itu lumayan terkenal juga itu ya. Nah itu main sampai sekarang. Sampai tahun sekarang. Dari 99 itu 21 tahun ya, kemarin 10 Agustus kita ngerayain 21 tahun. Minimal legend juga nih hitungannya si Bang Michael nih, kalau bisa dibilang 20 tahun, 21 tahun. Lama juga. Nah kalau di Matahari itu sendiri posisinya seperti apa? Saya pemain gitar. Pemain gitar ya? Iya. Oke. Terus banyak lagu-lagu Matahari yang abang ciptakan atau bagaimana? Sebagian besar saya yang buat. Ada juga yang pemain lain kayak vokalis di tahun-tahun era 2010 ke bawah itu vokalis ada ngarang-ngarang, tapi emang sebagian besar saya yang ciptakan. Sampai sekarang ada juga drummer juga yang single terbaru itu pemain drum yang bikin, tapi ada beberapa lagu juga saya bikin. Tuh gila, mantep banget ya. Terus apa yang membuat abang itu tertarik untuk menciptakan lagu? Nah ini nih, mencipta yang bikin tertarik tuh, kalau gue pribadi, kita pasti kan awalnya kita dengar lagu orang ya. Terus kita mainin lagu orang. Nih kalau dari pengalaman gue, kepala kita gede juga ya, orang main lagu orang terus tepuk tangan. Terus gue pikir, gimana kalau lagu kita orang bikin begini? Pasti kan lebih wow gitu, walaupun mungkin kalau ukurannya kita nggak bisa mengukur lah spesifiknya ya, tapi kepuasan itu menurut saya ya itu lebih dari semuanya. Kepuasannya itu kita bawain lagu sendiri, orang bisa nyanyiin lagu kita, wah itu yang menjadi
daya tarik bagi gue gitu. Iya. Kesana-sana gue coba bikin tuh tahun 2000 awal, 99 udah mulai bikin tuh grup jalan, saya bikin satu lagu, terus ketagihan lah, udah buat terus tuh. Oke, iya. Sampai sekarang gitu. Awalnya itu kalau mau bikin lagu itu bisa kasih tip nggak Bang? Ya, maksudnya tip yang simpel aja, bagaimana cara membuat lagu itu sederhana. Ada. Sederhana ya. Sebenarnya kalau bicara faktor itu kita punya dua ya, kalau sesuai dengan pengalaman ya. Satu faktor alam, dua ya ada triknya lah, ada caranya lah, tekniknya ya untuk membuat itu ya. Yang pertama faktor alam, maksudnya inspirasi. Nah itu kadang-kadang susah kalau bicara inspirasi. Kadang kita nggak tahu nih begini, tadi megang gitar, dapat ilham langsung. Oke. Tapi kalau saya biasanya dapat nadanya dulu. Anak mentor di rumah Baru dimainin. iya nih kata-katanya apa ya. Nah seperti itu, tiba-tiba ada yang ngalir. Kadang udah tipikal komposer tuh, songwriter tuh begitu ya. Jadi maksudnya ada melodi yang iya. yang apa sih yang Iya. kita pikirin, terus tiba-tiba nanti aduh, Benar. coba gua mainin dulu deh di alat musik atau kayak gimana. Itu jadi kadang-kadang datang sendiri, kadang datang sekilas gitu, kadang langsung sama kata-katanya. Nah, ini yang faktor pertama yang saya bilang. Tapi kalau faktor kedua ada teknisnya juga. Oke. Membuat musik itu. Jadi biasanya kalau emang lagi niat, terutama kalau kita kan orang mesen lagu. Nah kalau kita nunggu inspirasi kan kacau tuh. Masuk akal tuh Bang. Orang Jadi, kalau misalnya udah kelar belum ya? Udah ditodong sama Iya. orang nih, ya masih Apalagi beda kalau ceritanya ya. Faktor-faktor tanda jadi udah. Itu kan. Itu udah bingung, tekanannya itu Iya, semakin besar ya. Itu kita pakai kalau saya sih pengalaman saya pakai faktor yang kedua. Biasanya kita tanya mau bikin lagunya apa. Kita lihat orangnya, lagu daerah ya berarti kita harus tahu daerah itu apa yang mau kita angkat gitu kan. Kalau lagu untuk anak-anak ya berarti tema apa yang harus kita angkat di anak-anak itu range-nya gitu. Itu kalau garis besar ya, kalau secara teknisnya mengarang lagu ya. Kalau mengarang lagu yang benar sih mungkin kita bisa ya kasih tahu apa. Kalau meledak kan urusan yang di atas ya, kalau tenar. Kayak kita harus perhatikan satu yang kita perhatikan tuh temanya, oke. Temanya, karena dari tema itu kita jadi tahu. Kayak misalkan saya bikin nih lagu jatuh cinta, kan kalau udah ada jatuh cintanya gampang kan? Iya. Ibaratnya kan apa sih jatuh cinta? Terus gua ketemu dia, oh saat berjumpa pandangan kan udah ketemu itu, ya kan? Terus yang kedua yang harus kita perhatikan adalah nada. Nada itu penting juga, itu vital. Itu vital kalau menurut saya. Kenapa? Karena nada sama bahasa ini kalau buat konsumsi publik ini yang bikin racun kan sama orang. Nada itu juga racun, bahasa juga racun. Jadi kalau buat lagu yang benar, kalau teori saya sih cuma satu, lagu itu pengulangan. Kalau saya ya. Ini bisa juga dikontra kalau ada pemusik lain. Iya. Ini bebas Bang. Iya, karena gini. Kalau gue mikirnya gampang aja. Semakin banyak bahasa pengulangan, orang semakin cepat menghafal. Semakin cepat. Nah, tinggal kita cari tema yang racunnya apa nih yang lagi sekarang. Kita bisa lihat dari topik-topik yang hangat ya anak muda. Iya. Jadi apa sih ini salah satu tipsnya adalah bikin kata pengulangan. Memang ada juga yang nggak begitu, ada juga. Cuma kalau saya lebih, kenapa saya punya alasan lebih banyak pengulangan, orang lebih gampang mengingat. Itu aja sih dasarnya kalau menurut saya, dan tinggal di skemain sama nada-nada yang enak. Iya. Berarti ini ibaratnya gimana caranya bikin lagu itu ear catching. Iya, jadi yang gampang didengar orang, dan orang itu merekam lagu itu dan bisa berguna. Iya. Maksudnya bisa ntar begitu dia pulang terus mereka bisa berguna kan ada kan orang putar lagu sekali kita bisa ngikut nyanyi, ada kan begitu kan, ada kan banyak. Nah itu memang itu sekarang kalau menurut gue ya, orang bikin lagu kalau budaya barat aja udah easy listening kan. Bikin musiknya gampang, running chordnya nggak banyak, tapi dia cari nada-nadanya yang indah. Udah itu aja kalau mau bikin lagu yang baik ya kayaknya bisa seperti itu gitu. Kalau menurut pengalaman gua. Gila. Ini salah satu tips yang sangat bermanfaat banget ya dari Bang Michael. Nah, kita tuh sebenarnya tuh kenapa bertanya seperti ini ya Bang ya? Karena si pemusik itu punya rencana untuk bikin namanya itu Cipta Lagu Remaja. Maksudnya
kita pengen apa sih menginspirasi para remaja ini, yang terutama yang masih muda-muda ya. Jadi kita mau ciptain coba yang namanya komposer-komposer muda ini untuk lebih bisa berkarya ya. Maksudnya bukan lebih bisa, maksudnya coba untuk berkarya. Gitu, makanya kita butuh tips-tips senior seperti abang ya. Maksudnya yang sudah malang melintang di dunia musik 21 tahun itu panjang banget sih bang. Iya, maksudnya hal-hal penting dari senior-senior buat para apa sih komposer-komposer muda ini ya mudah-mudahan sangat bermanfaat juga sih. Terus ada mungkin ada masukan nih bang buat para komposer muda, para pengarang-pengarang muda nih untuk menciptakan lagu. Apa sih tipsnya biar lagu itu gampang diingat orang? Buat gampang diingat orang ya, jadi Atau disukai orang gitu. kalau disukai orang tuh relatif ya sebenarnya. Kita kalau gampang diingat orang ya mungkin pakai bahasa-bahasa yang orang dengan mudah bisa mencerna. Oke. Ada yang penting juga, pesan apa yang kita mau sampaikan di lagu itu. Nah itu tadi lupa diomongin. Oke. Pesan apa yang Kita mau sampaikan. Nah itu juga penting sebenarnya. Musik itu alangkah bagus kalau ada pesan moral atau apa, tapi juga dikemas dengan bahasa yang sederhana, karena kalau terlalu berat orang udah capek hari ini dengerin serius-serius. Kita bisa kemas dengan bahasa yang lebih gaul, yang lebih gampang gitu. Itu bermanfaat sekali. Terus biasanya juga kita juga bisa ngambil referensi musik gitu. Kayak saya main reggae. Kalau kita lihat musik reggae itu kan musik dengan running chord yang nggak banyak. Reggae sekelas King of Reggae Bob Marley aja bikin lagu aja 2 chord doang, 3 chord. Tapi saya walaupun itu tapi saya selalu ngambil referensi itu di luar musik itu gitu. Kayak gue dengerin musik, kalau gue sih lebih Chicago. Chicago paling suka Chicago. Kalau instrumen David Foster. Itu paling sampai detik ini kalau yang paling sering sih itu berdua itu aja dengarnya. Nah, jadi kita ada referensi nada-nada yang kayak gimana yang kita bisa masukin ke lagu-lagu itu kan nggak masalah itu. Terus sudah artis mana aja nih bang yang udah nyanyiin lagu ciptaan abang sendiri? Kalau artis mana? Saya lebih banyak kita bawain sendiri. Oh dibawakan sendiri? Iya dibawain sendiri. Kita ciptain untuk bawain sendiri. Ya? Iya. Itu tuh udah keren banget sih, maksudnya jarang-jarang tuh band bawain lagu sendiri, yang nyiptain anak band itu juga biasanya mereka beli lagu kan? Iya ada beli lagu, kadang-kadang sih juga itu sih beli lagu, cuma ya beli lagu ya masih kerabat-kerabat aja sih belum. Ini mudah-mudahan lah kedepannya artis tenar kan. Gitu. Jadi nanti kalau ada yang perlu apa sih referensi untuk dibikinin lagu bisa menghubungi langsung dengan Bang Michael ya. Gitu. Oke. Terima kasih banyak Bang Michael untuk waktunya untuk datang ke sini. Mudah-mudahan tips yang disampaikan itu bermanfaat. Sampai ketemu lagi ya Bang ya. Oke, Simplex, terima kasih banyak untuk menonton. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Ciao.